Jumat masih ditanya Ustadz bareng saya Hamul Brasilio dan juga Ustadz Ahmad Musyafa. Oke, terima kasih yang udah WA di nomor 0822 2383 3858. Oke, kalau saya pribadi ini lagi mungkin Ustadz Musyafa juga lagi lihat nih di berita yang sangat viral sekali Ustadz, yaitu mengenai seorang ibu yang anaknya masih semua Ustadz, ya, dan mampu mas, dan mampu karena sibuk di Jakarta. ya. Ini viral ini karena dimuat di televisi dimanapun. Itu akhirnya menitipkan ibunya di rumah panti jompo, ya. Nah, pertanyaannya adalah, bolehkah atau mensifati sifat anak yang seperti apakah masuk dalam durhaka atau seperti apa? Walaupun dengan cara yang ramah, dengan cara yang baik, ibu ini kita lagi sibuk dan tentunya kebutuhan terpenuhi ya mas. Ya kita tidak tahu karena itu adalah sebuah panti yang itu kemungkinan sudah ada donasi dan seterusnya. Mungkin juga ada donasi juga mungkin untuk si ibu itu dan seterusnya. Tapi dititipkan di panti jompo karena tidak bisa merawat ibu tersebut. Ya itu dari pandangan Islam sendiri itu seperti apa Ustaz? Karena ini lagi rame banget ya. Jadi seorang ibu yang anaknya mampu ditinggal sendiri taruh di panti jompo. Gimana tanggapan Ustaz? Ya, kita runut dari awal ya mas. Ya. Bagaimana sih kita birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua? Kalau kita melihat dalam Al-Quran itu rangkaiannya Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah satu. Ya. Kemudian yang kedua, wala tusyrik, kita tidak diperbolehkan untuk menyekutukan Allah. Dan yang ketiga, sebuah perintah wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua maka berbuat baiklah. Ini sudah menjadi satu nas, satu ketentuan ketika kita mempunyai orang tua, wajib hukumnya kita berbuat bakti kepada kedua orang tua. Lah kemudian dalam praktek kehidupan bermasyarakat, kalau kita lihat kehidupan dalam masyarakat sendiri, kadang ironi, artinya ada seorang anak, tidak satu dua, bahkan anaknya mungkin ada 4, ada 5, yang dengan alasan satu kesibukan, kebanyakan alasan itu alasan kesibukan, kemudian menjadikan seorang anak itu tidak punya waktu ataupun meremehkan kaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Dalam sebuah keterangan disebutkan mas, sungguh hina, dari Kanjeng Nabi hina sampai 3 kali mengucapkan, siapa? Seorang anak yang ketika menjumpai kedua orang tuanya sudah tua, sudah sepuh, kemudian dia tidak mengambil kesempatan untuk mendapatkan kasih sesuatu. 3 kali, 3 kali, hina. Sungguh hina. Ini sebuah penguatan kata, kan ada sungguh kalau dalam bahasa Arab itu ada ina. Ada kata-kata ina, taukid, bahasanya itu taukid. Sungguh hina. Siapa? Seorang anak yang menelantarkan, atau seorang anak yang tidak mengambil kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya ketika mereka sudah sepuh. Ini kan sebuah dikatakan sebuah kedurhakaan seorang anak mas. Mereka itu tidak hanya butuh kepada sebuah materi, tapi mereka juga butuh pada kasih sayang. Butuh wong tua yang misalkan wong sepuh misalkan, cara mau digawani makman, ya keterbatasan. Dari dokternya orang limangan dia, gawani anak-anak orang limangan dia. Tapi ketika seorang anak dolan nih wong tuane ngejak ngobrol, atau orang ngejak ngobrol wis ngeringok, ngobrol wong tua, itu sudah menjadi kebahagiaan tersendiri. Dan itu sampai kapan? Sampai kapan seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tua? Ya sampai orang tua itu sudah tidak ada.
Ketika kedua orang tua saya tidak ada saja, kita masih bisa untuk birrul walidain kan, dan kita bersilaturahim dengan teman-temannya orang tua, itu bagian dari birrul walidain kita. Masih ada kesempatan. Dan ini masih keadaannya masih hidup, masih hidup. Berarti dia meninggalkan satu kewajiban. Ketika dia tidak berbirrul walidain, berarti dia meninggalkan satu kewajiban. Karena birrul walidain hukumnya wajib. Ketika dia tidak melakukan, berarti dia meninggalkan satu kewajiban. Dan itu umumnya satu kemaksiatan. Cara gampangnya itu sebuah kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tua. Ini yang perlu kita sadari demikian. Sak nyatanya kita birrul walidain itu ketika orang tua itu sudah tidak bisa apa-apa. Seorang anak ketika dihadapkan pancen benar-benar keadaan birrul walidain itu ketika orang tua sudah tidak bisa apa-apa. Bagaimana lagi ini ketika orang tua sudah cuma bisa berbaring di tempat tidur misal. Ketika masih sabar, kita masih seterusnya kita ngurusi. Iya. Itu adalah tempat yang pas, tempat sejatinya keadaan di mana seorang anak itu berbirrul walidain. Kalau misalnya masih sehat, ya mungkin masih bisa sendiri, masih untuk melakukan satu aktivitas. Ya. Ngeri banget ketika dengar penjelasan itu. Itu yang itu sebuah sabda Nabi kita ya. Iya. Sebuah kehinaan bagi seorang anak ketika dia tidak mengambil satu kunci, satu karcis, satu tiket untuk masuk surga ketika keadaan orang tua sudah tidak bisa apa-apa, sudah rentak, sudah jompo. Ya. Bayangkan saja sahabat Anur, ketika Nabi kita mengharapkan syafaatnya, ketika Nabi kita mengatakan tadi yang disampaikan oleh Ustaz bahwa hina, sangat hina gitu ya Ustaz. Iya, sungguh hina. 3 kali, dan andaikan kita yang melakukan itu, maka astagfirullah, ngeri sekali, bulu kuduk saya berdiri, dan kita membayangkan di sudut ibunya, mungkin dada kita sesak. Iya. Kalau seorang ibu yang benar-benar hidupnya untuk anaknya, tapi ketika dia sekarang sudah tidak bisa apa-apa, dia mengharapkan anaknya hanya datang gitu ya, untuk terus bisa merawat dan seterusnya. Walaupun mereka sudah sukses-sukses, tapi mereka tidak menyempatkan, atau mungkin bisa bergantian, itu banyak solusi ya Ustaz. Iya. Tapi ini ditinggalkan di panti jompo. Hari ini sahabat Anur, siapa yang menanam dia yang akan menuai. Hidup adalah cermin, kalau kita tersenyum pada kehidupan, maka kehidupan akan tersenyum sama kita. Saya Arul Beresilo permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107.9 Radio Komunitas Anur FM, Media Dakwah Berkat Umat.